siapapun bisa menguasai teknologi, nggak usah dikhawatirin. Teman-teman dari UK itu datang ke Depok karena apa? Karena mereka mau bikin aplikasi, artinya kan kemampuan anak-anak Depok Oh, itu ya. punya skill ya kan, kita punya hampir 1.300 Mas. 1.300 ya? Itu komunitas dan Mhm, Depok mungkin salah satu komunitas paling banyak gitu mhm. di Indonesia. Ide itu ya murah sebetulnya, tapi Mmm, kemampuan mengeksekusi ide itu yang mahal. iya. Podcast Depok nih. Assalamualaikum teman-teman, podcast Depok kembali hadir dan di studio sudah hadir punggawanya startup Depok, Mas Didi Diarsa. Sehat, Mas? Halo, sehat-sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat selalu ya. Aktivitas lancar semua ya, Mas, ya? Amin amin amin. Nggak boleh. Amin. Entar diedit Eh, aja. iya, jadi Mas, ngomongin startup nih, Mas, di Depok. Konon katanya ada 150-an ya, Iya. bisnis rintisan yang ada di Depok. Nah, kabarnya sampai sejauh ini apa masih bertahan atau gimana, Mas? Iya, ini menarik sebetulnya kalau kita bicarain startup ya, karena Depok ini kalau kita bilang sama teman-teman mirip Silicon Valley ya, karena Iya, dia mhm, banyak sekali kampus, terus kemudian tiap tahun tuh ada sekitar 50 ribuan lah ya mahasiswa baru, iya, terus kemudian kita lihat pertumbuhan startup-nya juga lumayan tinggi. iya, Nah ini juga kalau 150 tuh mungkin lebih ya, jadi lebih ya, lebih ya kan, tapi memang proses di perjalanan itu ya biasalah, ada yang mhm, gugur di tengah jalan, ada iya, yang, terus tumbuh ya kan, bahkan mendapatkan pendanaan untuk series yang lebih mhm. besar lagi. Mas, kalau di Depok Ya, kira-kira saat ini nih yang mungkin nggak apa-apa nih disebutin hmm, yang kira-kira masih bisa eksis bertahan, ya apa aja, kita punya Mas? banyak mungkin teman-teman tahu Flip.id, Nah, Flip transfer ya, antar bank ya mhm kan, itu mhm, satu satu apa namanya, fenomena yang menarik sebetulnya iya, karena baru saja juga diakuisisi sama apa namanya, dapat investment dari Sequoia Capital India, mhm, itu series C kalau nggak salah sekitar 740 iya, miliaran dan omsetnya mungkin sekitar 3 triliun per 3 tuh bulan ya? ya kan, itu angka Wih, yang sangat menarik mhm, sebetulnya. Startup yang lain yang juga, sedang naik daun adalah Fundex misalkan, mmm, untuk securities crowdfunding. iya, Jadi ini adalah salah satu startup kita untuk membantu pendanaan di apa namanya, industri kreatif terutama startup karena ini menjadi satu apa namanya, hambatan paling utama nih untuk teman-teman startup mendapatkan akses pendanaan. Nah, si Fundex ini hadir untuk bisa memberikan solusi pendanaan sampai di angka 30 miliar. mmm, Nah, ini menjadi contoh lah buat teman-teman. Yang lain kalau teman-teman pernah dengar ada Learn Quran ya kan, mhm, satu apa namanya, aplikasi yang dipakai lebih dari, 190 negara, dan itu menjadi salah satu kelebihan dari iya, teman-teman di Depok bahwa mereka sudah bisa menjangkau bukan hanya di iya, level lokal, nasional, bahkan sudah di level internasional. internasional. Mas, tadi mungkin teman-teman ya, Iya. ada banyak banget ya, termasuk Kita Bisa konon katanya Iya Depok dulu punya juga ya? awal-awal sih sebetulnya tempat nongkrong bareng-bareng Teman nongkrong lah ya ya? kan. Jadi Heeh, karena teman-teman di UI ya kan rata-rata di kampus kemudian kita ngobrol-ngobrol iya, bareng ya kan. Ya setiap hari ide-ide itu muncul ya kan dan mmm, kita diskusiin, tapi kemampuan mereka mengeksekusi itu ya iya, masing-masing gitu kan. Tapi yang real di kita misalkan salah satunya adalah Bite Back Insect mungkin kalau pernah dengar, mhm mhm. itu apa, produksi untuk inovasi startup pengganti minyak kelapa sawit dari serangga. Oh, iya, Nah mhm, itu juga menarik dan sekarang home base-nya malah sudah di Singapura mmm, dan itu anak-anak Depok juga. Terus yang terbaru kita ada Medi kalau pernah dengar iya, untuk VR dan itu juga salah satu inovasi yang menarik, related sama apa, fintech, terus iya, kemudian health tech, hampir semua sektor. mmm, Edutech juga banyak sekali, iya, kita ada di Bimbing ya, teman-teman juga tahu ada beberapa startup kita yang iya. bergerak di bidang ada sepeda kayu ya Ya. kan, promosi saya. Punya Ada sepeda bisnis kayu sendiri ya? ada Iya, itu sepeda gimana kayu. Mas, sepeda yang kayu ya gimana itu Iya, yang kayu ceritanya? itu Mhm, juga bagian dari upaya kita untuk iya, menumbuhkan semangat makers sih. mhm Jadi mhm, bagaimana anak-anak Indonesia tuh peduli bahwa di iya, lingkungan mereka tuh bisa dikaryakan sesuatu sehingga menghasilkan produk-produk yang iya, berguna. Nah, kalau kita lihat sekarang justru yang seperti itu akan menjadi tren ke depan. mmm. Mas itu kan, yang eksis sekarang kan udah Iya, berapa tahun, istilahnya berapa tahun lalu udah betul betul running betul, ya, sekarang masih bertahan. Nah, kalau sekarang sendiri, eee, apa ya, prospeknya kira-kira, Iya, kita mau sudah running bikin sekitar hampir 12 tahun ya. mmm, Hampir 12 tahun kita memulai terinspirasi dari teman-teman kita di iya, Silicon Valley dan kita coba running dan alhamdulillah sudah banyak sekali yang apa namanya, berhasil gitu mhm, kan. Baik yang tercatat di Depok ataupun di non Depok misalkan iya, ada
Mas Delta, ada Kisses gitu kan, sekarang kliennya lebih dari Hmm, 2.200 ya kan, itu menjadi sangat menarik iya. sebetulnya untuk, kita tahu prosesnya. Nah sekarang itu kita punya 4 program di Kode Creative Hub itu. Oh, Jadi kita punya ideation program, kita punya inkubator, mhm, kita juga running accelerator, dan kita juga punya pendanaan tadi, funding iya. itu untuk para startup. Jadi jarang-jarang nih di satu kota Mhm lengkap mhm. atau di satu tempat lengkap, makanya kita bilang Depok tuh kotanya startup karena dari raw Mmm, materialnya lengkap, kemudian programnya lengkap, iya. sampai ke pendanaan. Jadi Nah, satu tempat, one fit for all lah, ya kan. Mas itu kan, sebuah ekosistem yang bagus Iya banget ya. iya iya, Nah sekarang kalau ngelihat dari sisi akademis kita kan ada iya, kampus UI betul Gunadarma betul, atau ada Pemkot sendiri, mereka betul. gimana sinergisnya, Mas? Ya ini kita juga sedang running beberapa program dengan Mhm. kampus-kampus yang ada di sekitar sini, dengan Universitas Indonesia kita sempat running juga untuk UI Works Accelerator, Oh, karena belum banyak kampus yang running di mhm. akselerator, jadi pasca inkubator, mereka cari, karena mereka sedang membutuhkan semacam program untuk transfer teknologi office. Oh, Jadi satu upaya bagaimana, ide-ide atau jurnal-jurnal yang ada di kampus-kampus ini, riset-riset yang di kampus kemudian come up menjadi sebuah bisnis ya kan, dan itu dijadikan startup. Nah kalau ini berjalan, ini akan menjadi sangat menarik gitu loh. iya itu biasanya riset di apa, dari riset bener-bener riset Iya, itu pure. Jadi misalkan atau sudah di Scopus, sudah ada di jurnal oh ya, internasional ya kan, dan mhm, itu akan lebih mudah misalkan, riset tentang, listrik ya kan, iya, EV atau mungkin riset tentang alga gitu kan, bagaimana alga bisa jadi solusi untuk plastik misalkan bioplastik. mhm, Nah kita kan nggak punya datanya, tapi teman-teman kita di akademisi itu kan punya semua iya risetnya. Nah kalau ketemu sama startup yang bisa, merealisasikan itu, mewujudkan itu jadi sebuah produk, iya, kemudian terjual massal, itu kan mhm, memberikan solusi kepada tadi, masalah plastik di iya. Indonesia gitu loh. Mas tadi kan lebih banyak ke Iya, eksak ya, kalau heeh, yang sosial ada nggak, Mas? sosial juga banyak sekali ya kan, Heeh, hasil-hasil riset penelitian tentang pendidikan, iya, psikologi ya mhm, kan, terus kemudian juga berkaitan dengan program-program internasional, berkaitan dengan leadership. Ini mhm. banyak sekali nih, ada kemarin kalau kita dengar ada satu startup kita, partner kita juga namanya Scooters ya kan, Mhm. itu juga Oh baru iya, di-invest juga ya kan, dan dia bergerak di bidang beasiswa ya kan. mhm, Nah ini menarik kalau kita cermati bahwa ternyata banyak nih solusi-solusi yang ditawarkan oleh teman-teman dan itu beragam, panjang sekali iya tuh. Termasuk bagaimana kita berkolaborasi dengan teman-teman kita di Pemkot, ya iya, kan. Karena kita baru saja alhamdulillah terpilih di tingkat nasional mhm. untuk menjadi kota kreatif Nah, Indonesia. itu Mas, jadi kemarin kita, podcast kita sebelumnya kan kita ngobrolin tentang, Oke, Depok sebagai peluangnya ya menjadi iya kota iya. kreatif dan kita masih belum ya. Iya, karena memang Itu, faktornya sangat faktor apa banyak ya, Mas? karena Mhm, kota ini sendiri masih walaupun sudah terbentuk lama, tapi iya secara administratif kita kan baru lepas dari Bogor misalkan baru 15 tahun, 20 tahun yang iya, lalu. Jadi butuh waktu dan lebih panjang mungkin untuk bisa meng-create sebagai sebuah entity kota gitu kan. mhm. Walaupun yang diambil tuh sub bidang di UNESCO itu adalah media art ya kan. Oh Nah iya, ini yang juga jadi challenge, tapi fokusnya mhm, kepada startup, kemudian animasi, dan games ya kan. mhm, Nah ini juga sebetulnya jadi patokan buat kita untuk bisa menilai bahwa sebuah kota ini layak atau enggak gitu loh. iya, Dan kita beruntung karena di tingkat nasional kita menang, tapi memang di level internasional kita butuh effort yang iya, lebih kuat lagi, mhm, lebih keras lagi karena saingannya berat-berat. Kemarin mhm, tuh kita sama Kuala Lumpur, iya, sama Casablanca, jadi kota-kota yang punya riwayat mhm, panjang ratusan tahun gitu kan. Nah, kita harus belajar bagaimana, makanya kita coba tawarkan ke teman-teman di pemerintah kota, tolong dibentuk satu komite ekonomi iya, kreatif sehingga dia bisa membantu pemerintah kota untuk mhm. bisa menjalankan fungsi-fungsi tadi gitu. Jadi salah satu perbaikannya gitu ya, jadi Betul ada rekomendasinya, komite ekonomi ekonomi kreatif, kreatif di betul. Depok. Nah itu kerjaannya ngapain Mas? Sebetulnya kalau kita berkaca sama kota-kota yang Mhm, lain, mereka tuh mempersiapkan semacam roadmap, iya ya kan, perdanya, terus kemudian ada undang-undang kreatif dan kemudian direalisasikan menjadi sebuah movement, ya kan. iya, Nah ini kita udah berjalan, komitenya sudah dibentuk, ya kan. Nah sekarang kita sedang membuat semacam cetak biru untuk mhm, roadmap Depok ke depan itu seperti apa, menuju UCCN 2000, iya, mungkin tahun 2025 ya, karena 2 mhm tahun mhm, sekali. Jadi 2023 baru boleh lagi nanti 2025. iya. Mas kalau ngomongin blueprint, Iya iya. boleh dibocorin dong kira-kira kayak apa nih blueprint-nya? Yang jelas Dikit aja dibocorin. iya, secara fisik kotanya memang harus
terlihat tadi secara estetis ya kan, pasti Oh, iya. yang hal-hal berkaitan apa namanya, sarana Iya. infrastruktur, apa namanya, keindahan sebuah kota, ciri khas sebuah kota yang ramah, ciri kota yang punya apa namanya, berbasis akademik itu harus Mhm. ditonjolkan. Jadi kita harus tunjukkan bahwa kota ini penuh dengan apa, infrastruktur yang support kepada pengembangan tadi ya kan, Mhm. karakter, terus kemudian kota ramah anak gitu Iya. kan, lansia, terus kemudian kota ini juga punya program-program yang relate terhadap pemberdayaan, Mhm. ibu-ibu misalkan atau apa, wanita. Ini menjadi menarik kalau kita, tarik sebetulnya UNESCO tuh mengambil lebih kepada karakternya. Jadi Iya. karakter apa sih yang mau dibangun oleh apa Iya. namanya, kota ini sehingga memunculkan tadi semangat bahwa dari kota ini lahir. Makanya kami ambil yang paling mungkin adalah dari sudut SDM. Karena Mmm. dari segi SDA mungkin kita tertinggal jauh walaupun secara letak Iya. geografis kita punya potensi yang sangat bagus, tetapi sumber daya alam kita terbatas. Tetapi kita punya SDM unlimited resource. Mmm. Nah ini yang harus kita coba dorong, tadi di Cetak Biru itu SDM ini yang kita coba dorong. Gimana caranya? Ya kita bikin program pelatihan, Iya. inkubasi, dibikin masif gitu, Mas. Iya. Itu kita kembali ke tadi Mas, kode kreatif hub Iya ya, iya betul, itu kan menjembatani teman-teman yang pengen berkecimpung di dunia kreatif ini. Nah, betul. apalagi sekarang anak-anak bahkan dari SD sudah belajar coding ya Mas. Iya Nah, betul betul. jadi misalkan ketika saya Mas, misalkan, "Wih saya anak SMA nih, punya solusi untuk menyelesaikan problem tertentu." Iya, Datang ke Mas Didi, iya. kira-kira mau diapain Mas? Jadi kita kalau memang punya ide Mhm. yang apa namanya, "Aku punya ide nih," ya kan silakan datang ke tempat kita, Mhm. kira-kira apa yang bisa kita bantu, ya kan. Heeh. Apakah kemudian kita validasi Iya. idenya, terus kemudian apakah kita bikin sampai ke MVP-nya, atau kemudian mereka butuh dibuatkan aplikasi. Jadi Mmm. datang ke kita untuk kita bisa ngobrol-ngobrol. Tapi yang paling penting adalah, yang kita mau coba cari adalah bagaimana problem-problem yang ada di Iya. masyarakat, itu kita bisa bantu untuk Mhm diselesaikan. mhm. Makanya problem statement-nya harus jelas, makanya kita kerjasama Pemkot misalkan Iya. kemarin untuk running semacam hackathon untuk masalah stunting. Karena Mmm. stunting kan menjadi satu problem yang utama di Iya. apa, termasuk di Depok kan, di Indonesia sendiri sangat tinggi sekali. Nah makanya kalau kita bisa menyelesaikan masalah ini, bagaimana kontribusi si startup untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Dan Mhm. ternyata efektif, lumayan. Makanya tahun ini kan kita lihat Depok, ya mungkin bagian dari part upaya kita ya. Jadi Iya. teman-teman semua bergerak gitu Mhm. kan, tapi kita merasa ada kontribusi juga nih dari teman-teman Mhm. startup bahwa kita memberikan ide sesuatu sehingga tingkat apa, stunting di kota Iya. ini turun gitu loh. Apa yang Sehingga udah dilakukan Mas, banyak teman-teman? sekali kita rekomendasi untuk apa namanya, dari makanan bayi sehat, terus kemudian Mmm. timbangannya digital, terus kemudian ada beberapa startup kita membuatkan satu apa, aplikasi terukur gitu kan, membuat Mhm mhm. matching apa namanya, antara si apa, pemberi makanan, terus kemudian penerima makanan, database-nya jadi lebih lengkap. Itu sebenarnya menarik sebetulnya. Iya. Mas kalau tadi, kita pengen ngembangin, apa ya, fokus ke SDM. Nah Ya. kira-kira problem Depok itu kayak gimana Mas? Iya tadi, kita mau coba kembangin tuh, masalahnya adalah di, ya tadi kita ngobrol-ngobrol tentang pendidikan di sekolah-sekolah. Karena Iya. mayoritas banyak sekolah negeri dan ini kan baru katakanlah 20 tahun lah ya kan Iya. dari kota Bogor, ini kita butuh waktu nih untuk bisa nunjukin apa namanya, level kota ini gitu kan. Makanya di salah satu target yang di-running sama UNESCO adalah bagaimana kita memberikan semacam pendidikan karakter Mmm. kepada anak-anak ini. Nah, itu kita mulai dengan membangun sebuah kurikulum yang kita sebut sebagai smart culture Iya. kurikulum yang kita coba tanamkan nanti di sekolah-sekolah SD Mmm. mungkin kita udah mulai. Iya. Tapi ada yang lucu Mas. Nah, Jadi kadang kita bukan, pendidikan karakternya, oke. tapi karakter pendidikannya yang harus harus diperbaiki. Iya Itu tadi, makanya kita mau gimana tuh? nunjukin ketika kita bergabung dengan apa, jejaring Mhm. internasional, Iya. kita melihat di luar negeri sudah sampai sejauh mana sih. Ya Mmm. kan, kita bisa belajar dari mereka, oh ternyata Estonia dalam waktu 10 tahun ketika Iya. dia baru merdeka dari Rusia, kemudian fokus kepada digital, Mhm. masuk di coding, di AI, semua segala Iya. macam, mereka bisa menghasilkan generasi-generasi yang bagus-bagus. Mmm. Mereka bisa punya unicorn banyak gitu Iya. kan, dalam waktu yang relatif singkat 10 tahunan. Nah ini Mhm. kita mau coba duplikasi, harusnya dengan kemampuan SDM Depok, akademisi, terus Mhm. kemudian letak geografis, akses pendanaan, dukungan semua pihak, Iya. harusnya kita bisa gitu Mmm. kan. Nah harusnya kita mencoba melakukan itu dan sekarang sudah kita lakukan satu persatu. Makanya apa yang kita, lakukan selama ini adalah memberi contoh Iya. bahwa kita bisa loh menghasilkan anak-anak muda yang punya kemampuan untuk berbicara di level yang sangat tinggi.
memberi impact Iya, kepada apa namanya, baik secara ekonomi ya mhm, kan, membuka lapangan pekerjaan baru. Kan kita nggak kebayang berapa ribu apa namanya, iya, tenaga kerja yang sudah, apa namanya tetap ya, betul, terserap, terus kemudian impact secara solusi berapa puluh, bahkan kalau kita lihat Flip aja udah hampir iya, 10 juta orang mungkin yang mhm. download, artinya ada masyarakat-masyarakat yang terbantu di situ. Nah, kalau Mas Didi ngelihat sejauh ini apakah teman-teman startup itu mereka masih jalan sendiri-sendiri atau sudah kolaborasinya sudah cukup bagus gitu? Iya, ini menarik karena kita jadi hub ya buat mereka, Iya, sehingga kita tahu persis yang mana nih yang, apa namanya, sedang tumbuh, ada iya, masalah, terus kemudian mereka cari, angel atau pendanaan gitu mhm, kan. Nah, kita mau melihat jadi hub ini buat mereka curhat, ngumpul, mhm, diskusi, mereka bikin PT-nya di kita, iya, mereka bikin virtual office-nya di kita, sehingga nggak usah kemana mana, cukup di satu mhm, tempat gitu loh. iya. Biasanya, kira-kira apa Mas yang paling penting ketika kita pengen, diriin bisnis rintisan yang Iya tadi, kalau kita bisa makanya kita tadi ngobrol tentang design thinking ya iya, kan, bagaimana kita bisa berempati terhadap mhm, masalah-masalah yang ada mhm, di apa, sekitar kita termasuk di apa namanya, kota Depok gitu kan. Ketika anak-anak atau siapapun sudah terasah dengan kemampuan berempati mereka, iya, mereka bisa menemukan masalah-masalah yang ada, mmm, kemudian mereka come up dengan ide-ide untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. mhm, Nah mhm. itu yang punya potensi besar untuk bisa menjadi the next big startup gitu Jadi loh. bukan teknologinya Mas ya? Teknologi semua udah dikuasain kan, sekarang Mmm, teman-teman udah menguasai di revolusi 4.0 ini, iya, siapapun bisa menguasai teknologi, nggak usah dikhawatirin. Teman-teman dari UK itu datang ke Depok karena apa? Karena mereka mau bikin aplikasi, artinya kan kemampuan anak-anak Depok oh itu ya, punya skill ya kan, mhm, kalau ini kita perbesar, kita apa namanya, lanjutkan menjadi sebuah apa namanya, iya, community hub yang internasional, mereka mengakui bahwa talent kita nggak kalah mhm. sama India gitu loh. Jadi skill dan teknologi sebenarnya kita udah nguasai ya Depok punya ya? Betul Mhm. betul. Jadi tinggal gimana dia bisa ngelihat sisi lain ya dari dunia yang pengen dia ubah itu seperti apa gitu ya? Betul, kita kan ngomong sekarang udah dunia yang nggak pernah kebayang, hari ini kita Mhm, ngomongin karbon, iya, ngomongin apa, kripto, ngomongin blockchain, sesuatu yang kasat mata, nggak kasat mata, itu juga bisa jadi something iya, gitu loh ya kan. Kita ngomongin karbon hari ini semuanya juga ada nih masalah-masalahnya, tapi ada potensi di situ kalau kita bisa memanfaatkan ini menjadi sebuah tadi, iya, bisnis gitu loh. Kita nggak pernah ngebayang bahwa menghitung karbon, terus kemudian jejak karbon, anything yang berkaitan dengan apa namanya, mhm. upaya-upaya menyelamatkan bumi, perubahan iklim, itu menjadi sangat penting sekali ke depan. Oke, Mas kalau di Depok gitu ada nggak yang kita kan pernah dinilai nih Iya, menjadi kota yang intoleran. Nah, kira-kira ada nggak yang startup yang ngomongin itu? banyak ya, justru kita bikin program banyak sekali waktu dulu ya, Mhm, bagaimana untuk mengurangi intoleransi tadi misalkan, kita mhm, mencoba untuk masyarakat terbuka dan aktif di ruang-ruang publik. Jadi kita iya, memanfaatkan taman untuk diskusi, untuk bisa kolaborasi, iya, membuat suatu program, dan itu kita running mungkin sejak 4 5 tahun yang lalu mhm, sebelum Covid ya kan. iya, Artinya upaya-upaya itu banyak yang sudah dilakukan, tapi memang ya tadi, kota ini kan baru tumbuh ya kan, iya, artinya dia butuh waktu untuk bisa melakukan sebuah movement, sebuah perubahan gitu kan. Nah effort itu yang kita bisa bantu. iya, Nah tugas kami di komunitas kita membantu itu. mhm, Ini loh ada modelnya, kita bisa ketemu di taman, kita bisa ngobrol kok, kita iya, bisa diskusi, dan kita punya sekarang banyak sekali taman-taman mhm, itu. mhm. Makanya kita mendorong public space itu dibuka ya kan, alun-alun, terus kemudian terbaru ada Depok Depok Open Open Space, Space ya, mungkin the next alun-alun di, apa namanya, di Sawangan. Artinya mhm, semakin banyak tempat-tempat itu, interaksi masyarakat itu akan semakin mhm, tinggi, sehingga proses intoleransi itu menjadi lebih cair gitu loh, menjadi mhm. lebih rendah. Kemudian dari segi komunitas Iya Mas, jadi untuk komunitas ini apakah sudah cukup terbangun ya baik baik gitu? iya. Karena kita tinggal di, apa, pinggiran Jakarta Mhm, gitu kan, pasti tempat ini menjadi tempat, tumbuh dan lahirnya komunitas-komunitas ini kan. Dan ini kita merasa bahwa di awal keberadaan Kode Margonda dulu ya, iya, kita sebelum Kode Creative Hub, justru komunitas ini yang menjadi motor penggerak dari mhm, tadi, pembangunan kota itu kalau menurut kita. Jadi bagaimana mereka kemudian aktif untuk bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan mhm, melalui komunitas-komunitas mereka. Kita punya hampir 1.300 Mas. 1.300 ya? Itu komunitas dan Mhm, Depok mungkin salah satu komunitas paling banyak gitu mhm, di Indonesia, dan kita dulu sempat bikin sama teman-teman kita di Depok Digital kalau nggak salah, itu kita bikin festival komunitas Depok. iya, Dan mereka memberikan solusi-solusi yang menarik untuk kota ini, karena mereka cinta sama kota ini kan. mhm, Nah, mereka memberikan satu ide bagaimana tadi,
public space dihidupkan kembali, terus kemudian memakai ruang-ruang yang tidak mhm, terpakai gitu kan. Sehingga tadi peran komunitasnya menjadi penting sekali, iya. Mas. Tapi kalau ngelihat brandingnya nih, Hmm, branding-branding Depok itu kan orang masih ya Depok seperti teman-teman kemarin bilang ya, "Woi macet," iya, terus, info-info yang babi betul betul ngepet lah betul. segala macam jadi padahal kita potensi sangat banyak banget Betul dan, betul. kita punya itu, tapi kenapa itu Ya tadi problemnya mungkin apa? ada PR juga di apa, Mhm, mungkin di PR-nya atau di iya, masalah yang berkaitan dengan branding tadi. Ini kita perlu duduk bersama mhm, bareng-bareng. Jadi apa yang kita bisa lakukan ya tadi, kalau kami mungkin nggak terlalu ribut masalah, iya, apa, hal-hal seperti itu. mhm Justru mhm, kita mau menunjukkan bahwa kita punya potensi nih. Sayang mhm, kalau kita berlama-lama di masalah-masalah yang iya, seperti itu, tapi kita bisa nge sesuatu yang jauh lebih besar lagi. mmm, Makanya kemudian, kan nggak pernah kebayang dari satu titik, apa namanya, kode Margonda misalkan di iya sebuah jalan Margonda, tapi kemudian dia bisa memberikan impact sampai bagaimana kota ini terpilih menjadi kota terbaik untuk, apa, iya, kreatif industri mhm, misalkan, creative city dan kemudian bertanding di level internasional. iya, Nah, kalau ini kita bisa show kepada publik, ini loh buktinya bahwa semua orang tuh bisa melakukan itu. dan berdampak ya ke Impact-nya dahsyat iya, sekali, Mas. Jadi mhm, sekarang semua orang seneng tuh, "Eh, gimana kota Depok?" Ya kan, "Gimana?" Ternyata di Depok saya juga baru tahu, di mhm, Depok itu ternyata ada studio, apa, animasi yang keren-keren, iya, ya kan. Kita punya studio mhm, Hanafi yang jadi residensi dari 20 negara, mhm, karya-karyanya internasional iya, gitu kan. Kita punya Widianto misalkan, mhm, keramik yang mendunia gitu kan. Ini ternyata talent-talent ada di sini, iya, makanya SDM-nya tuh nggak habis. Makanya IPM kita one of the highest mhm in mhm. this country gitu. Mhm. Mas, di sini kan Iya ada iya. Gen Z nih, Mas Alif nih, tim kita nih. Nah, Oke oke. mungkin perlu kita tanya itu loh Mas, Boleh boleh boleh. kira-kira Mas Alif kalau mau bikin startup apa Mas kira-kira Mas? Kalau saya personal ya pengennya tuh kayak foto apa namanya, studio foto virtual gitu. Wah. Luar biasa ya. Studio-studio foto tapi ya nggak harus datang ke tempat, jadi kayak kita bisa ngelainin dari internet atau based on aplikasi atau gimana gitu. Ya, Keren keren. Mas gimana tuh kalau mau bikin studio Sebetulnya udah online? ada yang mulai beberapa, tapi Ya, mungkin belum apa, monetizing-nya yang apa, mhm, dibentuk aplikasi ya. Mereka bisa apa, ya tadi kalau memang teman-teman punya ide ya harus segera mhm, diwujudkan gitu. Karena kalau versinya Mas Nadiem misalkan, ide itu ya murah sebetulnya, tapi mmm, kemampuan mengeksekusi ide itu yang mahal. iya. Jadi kita harus berlatih, kita harus bertemu, ada ya kalau Malcolm Gladwell ya 10.000 jamnya lah ya kan, semua Nah, orang harus running itu. dan jangan takut idenya dicuri orang gitu Ya ya? karena tadi kemampuan Ah, mengeksekusi itu mhm mhm. beda-beda, ya Iya ide mungkin bisa setiap hari berubah-ubah, tapi tadi iya, misalkan kemampuan mengeksekusi itu yang penting. mhm. Mas, kembali ke ide tadi Iya, kan kadang ada teman-teman banyak tuh Gen Z yang dia pengen bikin startup gitu, betul tapi betul. dia kesulitan untuk menemukan dia pengen menyelesaikan masalah apa. Kalau Iya tadi iya iya iya. disinggung tentang creative thinking kira-kira gimana, Mas? Iya kita juga bantu teman-teman kita di level yang mungkin SMA, anak-anak Mhm. kuliahan, bagaimana mereka kemudian SMA ya, Mas? SMA udah Mhm mulai mhm. juga, kita coba masuk ke mereka karena sekarang kita melihat mereka tuh sangat apa namanya, dekat sekali dengan teknologi kan. Iya Nah bagaimana kedekatan mereka terhadap teknologi itu bisa membantu memecahkan masalah-masalah yang ada. iya Nah tapi kalau masalahnya aja mereka nggak bisa temuin kan ribet iya. juga ya kan. Heeh. Nah akhirnya kita coba masuk melalui pendekatan misalkan design thinking ya Iya. kan. Bagaimana anak-anak diajari untuk bisa apa namanya, berempati terhadap Iya. lingkungan Mhm sekitar, mhm. melihat lebih jauh, eee, apa ada masalah di sekitar kita, ada sesuatu yang berbeda, Mhm. sesuatu yang mereka rasakan apa unik misalkan, ada problem yang mereka bisa apa namanya, rasakan. Dan ini mereka kita latih. Iya. Jadi kalau mereka dilatih dari lingkungan yang paling kecil misalkan dari kelas mereka, Mhm. lingkungan apa keluarga, mereka Iya. akan terbiasa untuk bisa menemukan masalah-masalah di masyarakat gitu. Oke, aduh udah banyak banget yang kita obrolin. Nah, ini ya mungkin yang pungkasan ya, jadi buat teman-teman Iya. yang pengen mau bikin startup, nah kira-kira harus mulai dari mana? Iya, yang paling dahsyat sih sebetulnya kan dari tadi bagaimana kita kalau versinya Simon Sinek ya kita start with why sih sebetulnya. Oh ya, Jadi kenapa sih kita mau menyelesaikan masalah masalah-masalah itu ya, itu ya kan, kenapa sih kita, berhadapan dengan masalah ini ya kan, sesuatu yang nggak pernah kita ada apa namanya, inginkan tapi ada nih di mhm, sekitar kita. Makanya kita harus coba membantu untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. iya. Mas kalau kita bicara startup kan biasanya cerita baik-baik aja gitu. Nah, itu biasanya kendala yang paling mengerikan dari startup itu apa? Ya tadi ini kan sebenarnya sebagai latihan ya, Mhm, playground-nya, jadi juga nggak, apa namanya, hidup matinya dalam tanda kutip di situ, iya, tapi kemampuan mereka
untuk belajar. Karena ketika mereka melakukan running startup-nya itu mereka Iya. akan belajar banyak hal, Mas. Mhm mhm. Ya tadi proses, berempati terhadap masalah di Iya. sekitar, terus kemudian bisa memberikan solusi, menciptakan lapangan pekerjaan Mhm. baru, manajemen, mereka harus belajar tentang Iya. marketing, digital, semuanya gitu dan ini akan membentuk generasi-generasi yang lebih tough lagi, lebih Mhm. kuat lagi gitu, Mas. Dan itu malah bisa generalis ya? Nah, mungkin generalis itu jadi menarik Mhm sebenarnya karena mhm. mereka bisa semuanya gitu, Iya walaupun sedikit-sedikit tapi ekspor generalis tuh kayak Elon Musk lah ya kan bisa iya. semuanya gitu loh. Dia jago fisika tapi dia juga artnya bagus gitu kan. Makanya ini kita butuh generasi yang lebih bagus lagi dari kota ini lahir anak-anak muda yang mungkin kalau secara kita sering dengarnya tuh namanya CAS ya, jadi ada culture, art, Iya science, sama teknologi. iya. Jadi kalau ini kita pegang dari anak-anak kemudian diperkenalkan dari SMP, dari tadi Mhm mhm. kurikulum smart culture Kota Depok itu tadi, wah saya nggak kebayang in the next 10 years misalkan kita akan melihat anak-anak muda yang penuh dengan inspirasi baru, ide-ide Iya. baru, dan plus kemampuan mengeksekusi yang Mhm. terlatih, Mas. Kalau ngelihat waktu Mas, Ya, kira-kira Depok itu butuh berapa tahun untuk bisa kita menjadi kota yang benar-benar menjadi rujukan harusnya di Indonesia bahkan dunia nggak gitu? sampai 10 tahun harusnya, Nggak Mas. sampai 10 Nggak tahun sampai ya? tahun. Mhm Karena mhm. kita udah melihat selama 10 tahun ke belakang, Ya, itu kita bisa menunjukkan kelasnya kan. iya. Tinggal ditambah lagi nih 10 tahun Mhm lagi mhm. kita bisa nih. Tapi tadi dengan Pentahelix tadi, Mhm. kita kolaborasi bareng-bareng. Karena kalau sendiri pasti nggak bisa gitu. Makanya Iya. kita selalu percaya bahwa kolaborasi adalah mata uang Mhm. baru, Mas. Nah, ngomong kolaborasi, kira-kira harapan apa nih untuk Pemkot, untuk, dunia akademisi dari teman-teman startup ini? Iya, kita berharap misalkan ya akademisi di kampus misalkan nggak jadi menara gading, tapi Hmm. bagaimana mereka turun langsung ke ke Iya masyarakat, terus kemudian juga memberikan ide-ide kepada masyarakat, terus kemudian Pemdanya menangkap gini loh, sehingga ada proses yang match di situ. iya Ketika Pemda butuh solusi, kampus punya nih, yang running siapa ya teman-teman komunitas, startup, mhm, sebagai entity bisnis. Kalau dia tumbuh berkembang kan juga return-nya kembali ke kota iya, itu. Pajaknya lari ke Pemkot misalkan, terus kemudian masyarakatnya bekerja, mhm. terserap dunia industri yang bergerak gitu kan, kota yang menjadi hidup. Ini kan satu simbiosis mutualisme yang menarik sebetulnya. Sejauh ini apakah sudah cukup mengembirakan, Mas? Ya ini kita coba terus bareng-bareng, Iya makanya kalau sejauh ini ya saya masih melihat masih ada ego sektoral ya kan, tapi kalau kita mau coba dorong, semuanya pasti bisa kalau kita duduk bareng-bareng dengan menurunkan ego masing-masing. dan optimis 10 tahun Pasti Mas, tercapai. yakin yakin. Tadi kan kita butuh 10 tahun ya. Nah, kira-kira apa yang perlu disiapin ke teman-teman biar tercapai dalam 10 tahun ini? Ya tadi, kita kan sudah punya best practice ya. Yang Mhm, pertama kita sudah punya best practice ya kan, tinggal teman-teman belajar dari para mentor-mentornya dan iya kita menyiapkan mentor-mentor itu. Karena hampir semua pebisnis, apapun startupnya harus punya mentor. Jadi kota ini sebetulnya sudah punya banyak sekali mentor, nah tinggal kita menemukan mereka. iya. Nah kalau nggak bisa nemuin juga ya kita bantu nanti, Iya. kita bantu untuk Mhm mhm. mempertemukan kalau tadi Anda membutuhkan mentor. Jadi kita akan create lebih banyak lagi mentor untuk membantu pertumbuhan startup-startup Iya tadi. Yang kedua, teman-teman tuh udah blessed in distinguished misalkan udah punya kampus di sini yang besar-besar, iya akademisi hebat-hebat, inovasi yang keren-keren, itu modal yang paling utama loh iya. Mas sebetulnya. Karena mereka juga punya jejaring yang sangat luas sekali. Nah kalau kita bisa manfaatin jejaring itu baik secara birokrasi maupun secara politik, ini akan sangat menarik Iya. sebetulnya untuk membantu pertumbuhan startup-startup kita tadi gitu. Itu ya teman-teman, luar biasa nih Mas Siap, Didi. Terima kasih sudah sama-sama Mas Yon. hadir di podcast Depok Siap dan insya Allah ya 10 tahun ke depan Depok menjadi kota yang benar-benar diperhitungkan. siap. Tidak hanya di Indonesia dan juga bisa berkiprah di dunia internasional. Oke Mas Didi, kita sudah banyak ngobrol tadi ya soal startup dan Oke, beberapa problem dan penyelesaian yang insya Allah kita 10 tahun ke depan Depok bakal bisa diperhitungkan nih siap. tidak hanya di Indonesia bahkan di global, di Betul dunia. betul. Itu saja teman-teman, terima kasih sekali lagi buat Mas Didi. Sama-sama. Kita ketemu di podcast Depok edisi berikutnya. Suara Depok, podcast Depok.